Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayah bunda Qur'ani rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang beranjak kepada pelajaran keempat, yaitu mengenai hukum nun sukun atau nun sakinah dan juga tanwin. Sebagaimana kita ketahui, kita mengambil faidah dari matan atau nazam atau syair ilmiah karangan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala pada bab mengenai ahkamun nunis sakinati wa tanwin, yaitu ahkam, itu jama atau bentuk banyak daripada hukum, ya hukum-hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Sebagaimana beliau membagi hukum nun sukun dan atau nun sakinah dan juga tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah yang 28, beliau membaginya dengan 4, meskipun di sini kami bagi menjadi 5, yaitu ketika membagi idgham menjadi idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang pertama kita akan bahas mengenai izhar. Izhar secara bahasa yaitu jelas, yang dimana jelas ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 ini. Oleh karena itu, yang dimana huruf 6 ini ya terdapat pada makhraj al-halq atau tenggorokan, maka izhar ini pun sering dinamai dengan izhar halqi, yaitu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kho. Ya, alhamdulillah. Insyaallah ketika nanti contoh kita hadirkan man di sini, man yang dimana setelah itu kita berikan harokat pada 6 huruf ini, maka kita baca jelas. Contohnya man a, man ha, man a, man ha, man go, man kho, seperti itu. Maka nun atau tanwin dibaca dengan jelas. Kemudian ketika kita beranjak kepada idgham, kita ambil garis besar dulu. Idgham secara bahasa itu idkhol atau memasukkan. Memasukkan apa? Yaitu nun sukun atau tanwin kepada huruf-huruf yang 6 yang disingkat dengan yarmuluna secara umum, dan kemudian dipecah menjadi idgham bi gunnah, yaitu idgham yang disertai dimasukkan kepada huruf berikutnya disertai dengan adanya gunnah atau dengung, yaitu ketika bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw atau disingkat dengan yanmu. Kemudian ketika dimasukkan kepada huruf yang 2 yaitu lam dan ro tanpa adanya gunnah atau tanpa adanya dengung. Kemudian kita tambah man, kemudian ditambah dengan huruf-huruf yang 6 ini dengan harokat fathah. Contoh mayya, manna, mamma, mawa. Maka pada huruf yang 4 ini dimasukkan pada huruf 4 tersebut kemudian disertai dengan dengung. Sedangkan pada huruf lam dan ro tidak ada dengung. Maka contoh kalau man ditambah dengan 2 huruf ini berharokat fathah, malla, marro. Jadi tidak man, tidak ada dengung. Ya alhamdulillah. Kemudian kita beranjak kepada iqlab, atau sebagian juga ustadz atau ulama menamai dengan iqlab ini dengan qalb, yaitu berganti, yang dimana ketika huruf nun sukun atau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, ya maka nun tersebut dirubah menjadi mim disertai dengan adanya ikhfa, ya di situ disertai dengan gunnah ketika bertemu huruf ba tersebut. Contohnya man ketemu ba berharokat fathah, bukan man ba tapi mamba, mamba, seperti itu. Wallahu alam. Kemudian yang terakhir yaitu ada ikhfa, yaitu samar. Kenapa dinamai samar? Yaitu pada hukum ini dibaca samar ketika huruf-huruf yang 15, ya. Di sini huruf 15 ini yang dimana merupakan huruf-huruf yang sudah disisakan, ya, kalau kita sebutkan huruf sisa dari huruf-huruf yang sebelumnya dari 28, dan ini disingkat oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam bait nazamnya, sif dha thana kam jada syakhsun qad sama
dum thayyiban zid fi tuqan dha zalima. Yang diambil pada setiap awal-awal kata-kata atau kalimatnya, maka ada huruf shad, zal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, do, dan dho. Ya, maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka dibaca samar, yaitu di antara jelas dan dimasukkan, atau secara artian lain di antara izhar dan juga idgham. Seperti itu. Kita contoh ambil man, ya, kemudian kita berikan 15 huruf ini harokat fathah. Man so, man za, man sa, man ka, man ja, man sya, man qo, man sa, man da, man to, man za, man fa, man ta, man do, man vo, seperti itu. Namun insya Allah nanti ketika membaca contoh-contoh kalimat tersebut pada 15 huruf ini akan terdapat perbedaan di antara dibaca tebal dan tipis. Insya Allah kita akan baca pada pembacaan latihan-latihan ikhfa atau pada kalimat-kalimat huruf-huruf tersebut. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.